Oke, satu pertanyaan dari para fans sekarang ini tentang Momoshiki adalah bahwa dia itu akan seperti Kurama di era shinobi masa lalu. Pasalnya dalam tubuh Boruto yang bersemayam jiwa Otsutsuki nakal, badas dan berbahaya itu, Boruto sendiri sudah beberapa kali tubuhnya dikendalikan. Nah, chapter 67 kemarin itu betapa uniknya nih, Momo itu memberikan sedikit datanya itu untuk Boruto sendiri dan menjadi miliknya. Padahal saat itu Momoshiki akan bisa berinkarnasi itu, namun dia memilih memberikan datanya dan menyelamatkan Boruto sendiri. Nah, kisah Momoshiki ini yang bersemayam dalam diri Boruto itu membuatnya bisa bertransformasi dalam wujud Borushiki. Dimana jika Naruto dengan Kurama saja itu mau bekerja sama dengan sangat epik, Momoshiki harusnya akan lebih dari sekedar mirip Kurama. Power, kecepatan, serta daya tahan dia itu sangat jauh di atas Kurama sendiri dan para biju lainnya. Nah, inilah beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika Momo dan Boruto sudah saling mengenal dan bisa bekerja sama suatu saat nanti. Borushiki, Boruto, serta Momoshiki Otsutsuki. Oke, kita diskusikan ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai beberapa asumsi jika Momoshiki itu lebih dari sekedar mirip Kurama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, Momoshiki ini sejak awal kemunculan memang terbilang sangat unik. Bayangkan dia datang bersama dengan rombongannya hanya untuk membawa kembali Kaguya agar mempertanggungjawabkan semua kesalahannya di masa itu. Dia bersama Kinshiki dan juga Urashiki akhirnya menginvasi bumi setelah beberapa puluh tahun berlalu. Namun yang menarik adalah di saat semua Otsutsuki lain sudah pada berguguran dan hilang, dirinya ini masih hidup dan bersemayam di dalam tubuh main karakter kita, Uzumaki muda. Momo dengan segala kemampuan dan power yang ia miliki ini layaknya yin dan yang untuk Boruto sendiri. Jika bisa dikendalikan, Boruto akan menjadi elit karena powernya bukan main-main lagi. Namun juga jika salah langkah nih, Boruto pun juga bisa menjadi villain gila-gilaan karena pengaruh Momo. Nah, kita kerucutkan di sini nih, semua bermula setelah karma itu muncul. Momoshiki yang saat itu pertempurannya para Kage berhasil dikalahkan, dirinya itu sebenarnya belumlah benar-benar kohit nih. Alias ia masih hidup dan hanya menjadikan tubuhnya menjadi sebuah data yang tersimpan dalam bentuk segel di tubuh sang wadah. Kita tahu saat ini namanya adalah karma. Nah, yang menarik, karma sendiri itu ada ceritanya, dimana seorang yang memiliki karma akan otomatis memiliki kekuatan bertempur dari Otsutsuki itu sendiri. Kenapa? Ya karena karma sendiri adalah data dari pengalaman seorang Otsutsuki di masa lalu pada saat pertempurannya itu. Artinya nih, dengan itulah seorang penerima karma yang baru akan otomatis menerima pengalaman dari data bertempur dari seorang Otsutsuki, bahkan ribuan tahun sekalipun masanya. Tetapi semakin kesini nih, penggambaran Momoshiki ini jauh lebih menarik lagi. Kalian ingat gak saat itu pertama kali dalam chapter 30-an dahulu, Momoshiki itu kembali muncul ketika Boruto dan Kawaki pertama kali melakukan segel rekonsiliasi. Saat itu dia muncul serta mengalihkan Boruto sendiri. Nah, sejak saat itulah terjadi getaran hebat dari karma biru milik Boruto itu. Nah, kita fast forward lagi nih. Jika sekarang di chapter terbaru akhirnya Momo itu menyelamatkan Boruto seperti halnya Kurama menyelamatkan Naruto dahulu ketika belum berteman. Bahkan nih, apakah mungkin Momo itu akan berteman dengan Boruto di suatu saat nanti? Dan apakah iya nih Momoshiki ini jauh lebih powerful dibandingkan Kurama dan biju lainnya? Oke, pertama itu gini, Momoshiki menyelamatkan Boruto kemarin itu dengan dalih bahwa ia untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin wadah payahnya itu mati nih, karena otomatis juga akan menggagalkan rencana reinkarnasinya sendiri. Itulah kenapa ia lebih memilih berkorban dan memberikan 18% datanya untuk menjadi hak milik Boruto. Dan begitu, Momoshiki harus membuat komponen dan jaringan baru dari tubuh Boruto melalui perubahan karma itu sendiri. Karena itulah Boruto bisa selamat dan lukanya akhirnya sembuh total. Sebenarnya Boruto yang juga seringkali mengalami kondisi tubuhnya patah atau luka-luka nih, tetapi ketika dalam perubahan Borushiki mode itu semuanya akan sembuh seketika. Ya, ini adalah teknik yang mirip dengan Kurama sih, tetapi dimiliki oleh klan Otsutsuki sendiri. Nah, terus sekarang apakah benar jika Momo ini lebih kuat daripada Kurama? Ya, jawabannya benar sekali nih. Dimana secara umum penggambarannya Momoshiki ini lebih kuat daripada biju sekaligus. Karena dia adalah seorang Otsutsuki yang memiliki kemampuan tak terbatas, apalagi jika ia melakukan perubahan mode iblis transformasinya itu. Gyugi saat itu saja tidak berdaya menghadapinya nih. Bahkan Momoshiki itu ketika melihat para biju hanyalah segumpulan energi cakra yang bisa untuk dijadikannya sebuah pil. Itu semua karena dirinya juga memiliki Rinnegan di tangannya itu sendiri, guys. Nah, sekarang pertanyaan gampangnya itu, jika Momoshiki memanglah sekuat itu, dan apakah beneran lebih kuat daripada Kurama? Apa buktinya nih?
Oke, pertama itu adalah Borushiki. Nah, ini adalah transformasi seperti fusion untuk Boruto dan Momoshiki sendiri. Tidak dicerita Dragon Ball tapi dicerita Shinobi. Kalian ingat nggak betapa mengerikannya perubahan pertama kali Boruto dalam mode ini? Suara menggelegar, serangannya gila-gilaan dan bisa terbang. Nah, kita tahu orang yang terkena dampak dari Borushiki ini sebenarnya adalah mereka yang kuat-kuat. Burokara, Jigen, Kawaki, bahkan gurunya sendiri Sasuke yang mana Rinnegannya rusak karena ulah Borushiki. Dalam perubahan itu sendiri nih, Borushiki juga baru pertama kali melawan Kawaki, di mana dengan sangat mudahnya ia merubah transformasi Rasengan menjadi bentuk kecil, tetapi ledakannya itu berbahaya seperti beratnya sebuah peluru yang sangat cepat. Namanya Rasendan. Mungkin suka-suka Momo aja nih menamainya. Kedua itu adalah transformasinya ini. Kalian masih ingat gak Rinnegan kuning dan kemampuan Taijutsu Momo tentunya? Ya kala itu nih Momoshiki itu melakukan transformasi dari tubuhnya sendiri dan akhirnya mengeluarkan teknik-teknik mengerikan seperti Inukai Takeru no Mikoto serta berbagai serangan kombinasi. Hal yang membuatnya mengesankan kala itu adalah dimana Rinnegan kuning itu sendiri dan Momoshiki berhasil membuat Naruto Sasuke pun babak belur. Serangan-serangan dan teknik-tekniknya itu sangat luar biasa lah saat itu. Bahkan dia bisa menggunakan teknik seperti Golomi itu. Nah, di sini kita juga berpikir nih, dimana Momoshiki ini memang sangat mirip dengan Boruto kenakalannya. Dia mungkin memanglah dari klan utama, tetapi di angkatannya dia itu sepertinya juga masihlah terbilang sangat muda. Itulah kenapa dahulu yang mengawali adalah Kinshiki yang lebih tua. Mungkin dia juga memanggil Momo sebagai sebutan Tuan Muda Momoshiki, layaknya Boruto ketika dipanggil oleh Katasuke Tono. Kita juga ingat nih bahwa pada akhirnya Momoshiki itu memakan jiwa dari Kinshiki yang mengorbankan dirinya menjadi semacam buah persik, tetapi ia berisi cakra dan kekuatan dari Kinshiki itu sendiri. Sehingga dalam perubahan Rinnegan kuning kala itu, kekuatan Kinshiki pun juga muncul di punggung Momoshiki. Nah, dengan beginilah Borushiki ini juga tidak hanya menyimpan kekuatan Momo, tetapi juga kekuatan dari Kinshiki. Nah, jadi nih, dari kedua hal itu saja sudah sangat memperkuat fakta jika Momoshiki atau Borushiki ini jauh lebih kuat daripada Kurama sendiri secara umum. Jika di masa lalu Kurama berteman dengan Naruto dan Aki yang mempercayakan kekuatannya itu, ini bukannya tidak mungkin pula hal seperti ini terjadi kepada Momoshiki. Kenapa? Karena plot twistnya yang bakalan terjadi nanti kemungkinan salah satunya bertarung dengan bangsa Otsutsuki. Nah, ini sangat make sense nih jika seorang shinobi salah satunya berteman dengan Otsutsuki itu sendiri untuk bisa masuk ke dalam portal dimensi mereka. Oh ya, by the way, ngomongin soal portal dimensi nih, Momoshiki ini juga memiliki beberapa dimensinya sendiri loh. Bahkan mungkin yang terdekat kemarin itu adalah ketika invasi Ishiki dan akhirnya Boruto memungkinkan mereka berpindah ke dimensi baru yang sangat asing, di mana di dimensi itu sepertinya sangat indah dan berisi bebatuan laut dan juga padang rumput, yaitu adalah dimensi milik Momoshiki, dan mereka pada akhirnya bertarung di sana sampai akhirnya Naruto mengeluarkan Mudi Baryon itu. Nah, dari sini juga penggabungan antara Boruto dan Momoshiki ini akan menciptakan power karma yang mengerikan. Pasalnya dalam diri Boruto pun juga bersemayam sebuah senjata yang mengerikan pula serta berhubungan dengan Otsutsuki lain, yaitu Toneri. Nah, itu adalah Dojutsu Suci Jogan. Oke, sekarang gini, jika Momoshiki kemarin sudah membangkitkan Boruto dan dalam chapternya itu, dimana tubuh Boruto juga sudah sembuh total, dimana karma menjalar dari dirinya itu sedikit berbeda, dan apakah ini pertanda baik nih jika Momo akan bisa bekerja sama dengan Boruto sendiri? Lalu apakah benar jika Boruto dan Momo itu akan menjadi satu kesatuan? Dalam satu tubuh terdapat dua jiwa, Boruto serta Momoshiki. Ini malah layaknya kisah William Vengeance nih di dalam cerita Ksatria Asir Clover sendiri. Boruto, Momoshiki, Karma, Otsutsuki adalah pembahasan menarik seputar tentang Borushiki sekarang ini. Tapi kita sendiri yakin nih, jika suatu masa nanti Momo dan Boruto sendiri itu akan bisa berteman, dan hasil dari pertemanan mereka yang unik nanti akan melahirkan era baru seperti perubahan pertama kali Naruto dan Kurama di perang shinobi masa lalu. Tetapi ini lebih dari itu, seorang shinobi yang akan berteman dan memiliki setengah kekuatan dari seorang Otsutsuki tingkat tinggi dan sangat muda. Dia adalah Boruto dan rekan terbaiknya Otsutsuki Momoshiki. Is it make sense? So, gimana menurut pendapat kalian? Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang Otsutsuki yang bersemayam dalam diri Uzumaki Boruto ini, yang kemungkinan akan jadi partnernya di masa depan nanti, Momoshiki Otsutsuki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and will be come back.